Halo Sobat KP semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu. Semoga Sobat KP semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam mempersiapkan diri menghadapi SKB CAT, khususnya buat rekan-rekan yang mengambil formasi penjaga tahanan Kemenkumham ya, ini yang saya maksudkan. Ya, tapi ada beberapa yang bisa juga digunakan oleh teman-teman yang kebetulan juga memilih formasi penjaga tahanan kejaksaan. Oke, ya. Bagi rekan-rekan yang baru mampir, silahkan untuk subscribe dan jangan lupa ya untuk menyalakan loncengnya sehingga Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Oke. Ya, kalau sudah mari kita lanjutkan ya. Dalam video kali ini saya hanya akan berfokus kepada beberapa soal yang topiknya bercetak kuning ini ya. Ada beberapa soal, satu atau dua soal tentang KUHP. Kemudian ada beberapa soal tentang jabatan fungsional, oke. Pengamanan pemasyarakatan, ya, Permen Pan RB nomor 35 tahun 2021 ya, oke. Kemudian ada Undang-Undang Narkotika nomor 39 ya tahun 2009 ya, oke. Nomor 39 ya betul ya, oke ya. 35 atau 39. Kemudian berikutnya ada Inpres nomor 2 tahun 2020 tentang RAN atau Rencana Aksi Nasional P4GN tahun 2020 sampai 2024. Ini Inpres nomor 2 tahun 2020. Ngomong-ngomong nih buat rekan-rekan, saya mau menguji ya, apakah Anda sudah siap atau belum? Apakah ada di antara Anda yang bisa menyebutkan apa? P4GN itu kepanjangannya apa? Oke, kalau yang nggak bisa ya, tolong tingkatkan rasa keingintahuannya sehingga bisa menguasai informasi-informasi yang kemungkinan besar akan muncul di SKB CAT yang akan Anda hadapi nanti ya. Oke, ya, mari kita langsung masuk ke soal-soal berikut ini. Oke, ya, ini yang pertama tentang Undang-Undang Narkotika, bukan narkoba ya, narkotika itu istilah apa namanya formalnya, bakunya. Kalau narkoba itu sebetulnya ada singkatannya ya, oke. Jadi beda. Narkoba itu narnya narkotika, banyak itu apa? Nah, itu yang harus kalian cari. Coba apa ya? Tingkatkan rasa keingintahuan Anda. Oke, sekarang soal nomor 1 ya. Undang-undang yang mengatur tentang narkotika adalah ya, oke, yang mana? Oke, yang benar ya. Tadi saya nyebut 39 ya. Nah, di sini nggak ada 39 ya. Berarti nomor berapa? Nomor 35 tahun 2009. Oke, ingat-ingat ya. Jangan sampai lupa, apalagi kalau nanti di ruang tes ya, jangan sampai lupa. Oke, berikutnya soal nomor 2. Berikut ini adalah asas penyelenggaraan undang-undang tentang narkotika kecuali. Oke, jadi dasar atau asas dibentuknya atau diberlakukannya undang-undang tentang narkotika itu adalah apa? Asas keadilan dan kemanusiaan. Iya, ini salah satunya. Kemudian juga ketertiban dan pengayoman. Oke. Maksudnya di sini adalah ketertiban. Kenapa? Biasanya kalau orang-orang yang terkena dampak negatif dari narkotika itu ya akan menimbulkan ketidaktertiban di lingkungan masyarakatnya. Maka dasar atau asas diberlakukannya UU narkotika itu salah satunya yaitu ketertiban penggunaan narkotika dan juga pengayoman terhadap masyarakat yang tidak
menggunakan narkotika. Jangan salah ya, karena narkotika itu ada yang bisa dipakai ya, tapi untuk keperluan apa. Jadi yang tidak boleh itu sebetulnya adalah penyalahgunaan narkotika ya, bukan narkotika itu sendiri. Narkotika sendiri itu ada golongannya ya. Oke. Jadi berikut ini yang tidak termasuk undang-undang tentang narkotika itu adalah kejujuran dan keberanian. Jadi asas penyelenggaraan undang-undang narkotika itu adalah keadilan, kemanusiaan, ketertiban, pengayoman, perlindungan, bagi masyarakat umum, dan juga keamanan, artinya mencegah keamanan yang kemungkinan bisa timbul yang diakibatkan oleh para penyalahguna narkotika, dan juga atas dasar nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum. Nilai-nilai ilmiah itu apa? Contohnya misalnya ya, sekarang ini ganja itu termasuk golongan apa? Golongan 1 yang tidak boleh digunakan secara sembarangan. Hanya boleh digunakan untuk apa? Untuk kepentingan penelitian ilmiah, begitu ya? Iya. Nah, di sini itu masih ada beberapa seperti ganja itu sebetulnya saat sekarang ini masih dalam debatable ya, masih dapat diperdebatkan. Dari pihak pemerintah itu sudah menetapkan ya, menghindari penyalahgunaan maka ditetapkan sebagai golongan 1 gitu ya. Tapi ada sebagian atau sekelompok orang, baik itu dari kalangan masyarakat lokal atau juga dari kalangan masyarakat medis ya, ada yang mengusulkan supaya ganja itu bisa digunakan untuk kepentingan pengobatan atau kepentingan tertentu. Cuman kalau tidak dikontrol dengan baik ya ada bahayanya juga ya. Ya, berikutnya soal nomor 3. Berikut ini adalah tujuan diberlakukannya undang-undang tentang narkotika kecuali ya. Ini termasuk salah satu tujuannya ya. Coba masih ingat nggak? Ini ada di pasal berapa? Ya, ini pasal tentang apa? Tujuan diberlakukannya undang-undang narkotika ya. Yang pertama adalah untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Nah, itu salah satunya ya. Jadi salah satu tujuan dari diberlakukannya undang-undang nomor 35 tahun 2009 itu adalah untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, tujuannya adalah mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Jadi bukan dari narkotika, tapi menyelamatkan bangsa dari penyalahgunaan narkotika serta prekursornya. Ya, Jadi kalau saya sebutkan di sini narkotika, itu berarti ada di belakangnya adalah termasuk prekursor narkotika ya. Prekursor itu artinya bahan yang digunakan untuk membuat gitu ya, atau bahan dasarnya. Anda bisa lihat ya, menjamin ketersediaan narkotika itu tujuan yang pertama, kemudian mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, salah satu tujuannya adalah memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Ya. Dan yang ketiga berikutnya yaitu menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika ya. Jadi A, B, C, dan D itu merupakan tujuan dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ya. Jadi yang bukan merupakan tujuan adalah tujuannya sebetulnya bukan menangkap dan memenjarakan setiap pelaku perdagangan dan penggunaan narkotika, bukan ya. Tapi 4 ini tadi ya. Berikutnya ya,
kalau ini soal sekarang, kalau tadi tentang Undang-Undang Nomor 35 2009 tentang narkotika, kalau sekarang adalah tentang apa? Inpres nomor 2 tahun 2020 tentang RAN atau Rencana Aksi Nasional P4GN. P4GN itu singkatannya apa ya? Iya, P4GN itu adalah pencegahan dan pemberantasan ya, penyebaran dan penyalahgunaan penyebaran dan peredaran gelap ya, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, itu singkatannya tadi ya. Oke. Ya. Nah, soal nomor 4 ini tentang rencana aksi P4GN atau tentang pencegahan dan pemberantasan penyebaran dan peredaran gelap, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, itu meliputi 4 bidang. Apa saja? Coba. Iya. Ya, bidang pencegahan, iya masuk. Bidang pemberantasan juga ada. Bidang rehabilitasi juga masuk. Dan bidang penelitian dan pengembangan data dan informasi. Oke, jadi A, B, C, dan D itu adalah 4 bidang ya yang dikerjakan di dalam Inpres nomor 2 tahun 2020. Oke, yaitu P4GN. Oke, jadi yang bukan itu adalah pemenjaraan. Oke, berikutnya nomor 5, bidang pencegahan meliputi kegiatan berikut kecuali. Coba kira-kira di antara 5 ini yang merupakan pencegahan yang mana? 1, A, apakah peningkatan kampanye tentang bahaya penyalahgunaan narkotika itu termasuk pencegahan? Iya, betul ya. Kemudian, deteksi dini penyalahgunaan narkotika juga pencegahan ya, kita mendeteksi lebih awal. Kemudian, pengembangan pendidikan anti narkotika juga masuk ya. Ini maksudnya pengembangan pendidikan anti narkotika itu apa sih? Nah, yang dimaksud dengan pengembangan pendidikan anti narkotika ini adalah memasukkan topik-topik tentang narkotika dan bahayanya, dan yang intinya pesannya adalah penyalahgunaan narkotika itu melanggar hukum dan berbahaya ya. Itu ke dalam apa? Ke dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, baik mulai dari sekolah dasar, menengah sampai ke pendidikan tinggi. Itu selalu dicoba topik-topik ya, atau dicoba disisipkan topik-topik tentang anti narkotika. Oke. Ya, yang bukan merupakan pencegahan itu adalah penangkapan dan pemenjaraan penyalahguna. Kalau penangkapan dan pemenjaraan penyalahguna ini bukan pencegahan, tapi apa? Ini sudah tindakan gitu. Oke, ya. Ya, berikutnya nomor 6. Berikut ini yang bukan kegiatan deteksi dini. Iya, oke. Kegiatan deteksi dini penyalahgunaan narkotika itu meliputi apa saja? Apakah tes urin kepada seluruh ASN itu merupakan upaya deteksi dini penyalahgunaan narkotika? Iya, betul ya. Apakah pelaksanaan? Oh, juga ada pelaksanaan program Desa Bersinar. Ya, pelaksanaan program Desa Bersinar ini ya ada di mana? Salah satu kegiatan deteksi dini di dalam P4GN itu adalah tes urin kepada seluruh ASN dan pelaksanaan program Desa Bersinar ya. Bersinar itu apa? Desa Bersinar itu adalah desa bersih narkoba. Oke, ini program ya. Ini salah satu nama program di dalam Inpres nomor 2 tahun 2020. Oke. Kemudian pembentukan satuan tugas atau relawan anti narkoboy. Ya, betul juga ya. Memang ada dibentuk satuan tugas atau relawan anti narkoboy. Kemudian juga penangkapan penyalahguna. Apakah ini masuk? Oh,
Tidak ya. Jadi yang bukan itu adalah delta. Ya. Gimana dengan Charlie? Persyaratan bebas narkoba dalam rekrutmen CPNS, apakah itu masuk ke dalam deteksi dini atau pencegahan? Iya, masuk ya. Jadi yang bukan itu adalah penangkapan dan penangkapan penyalahguna. Sekali lagi, kalau sudah penangkapan penyalahguna itu bukan pencegahan, tapi penindakan kepada penyalahguna. Oke. Kemudian soal nomor 7 ya. Untuk memutus rantai peredaran gelap narkotika, kadang-kadang petugas itu melakukan tindakan pengejaran dan penghentian orang atau alat angkut yang diduga membawa narkotika. Nah, kegiatan pengejaran dan penghentian orang atau alat angkut yang diduga membawa narkotika itu disebut apa? Pencegahan, penangkapan, pemeriksaan, atau interdiksi atau pengedaran. Ya. Oke, jawaban yang benar untuk soal ini adalah interdiksi. Oke, ya. Interdiksi itu apa? Interdiksi itu adalah tindakan untuk mengejar, menghentikan orang atau alat angkut, baik itu alat angkut darat, alat angkut laut, ataupun alat angkut udara yang diduga membawa narkotika, ya, untuk kepentingan pemeriksaan dan penggeledahan, itu namanya interdiksi, ya. Oke, Anda bisa melihat ini di mana? Di Inpres nomor 2 tahun 2020 di rencana aksinya, ya. Oke, ya. Berikutnya, ya, nomor 8. Ini tentang Permenpan RB 35 2021 tentang tugas Anda. Oke, yang pertama, tugas utama jabatan pengaman pemasyarakatan apa? Apakah A, B, C, D, dan E? Iya. Jadi tugas utama Anda itu adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban. Oke, di mana? Di lembaga pemasyarakatan atau di rumah tahanan, ya, di mana Anda bekerja. Jadi jawabannya adalah alfa. Berikutnya soal nomor 9. Unsur Anda sebagai seorang pengaman pemasyarakatan itu kinerjanya dinilai, ya. Oke. Nah, penilaian kinerja terhadap pengaman masyarakat itu adalah angka kredit. Jadi kinerja jabatan fungsional pemasyarakatan itu, ya, dinilai dari angka kredit yang dikumpulkan. Nah, angka kredit yang dikumpulkan itu berasal dari unsur kegiatan tugas jabatan fungsional pengaman pemasyarakatan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, unsur kegiatan tugas pengaman pemasyarakatan itu ada berapa? Atau yang mana? Apakah A, pengamanan dan penertiban, atau B, pengamanan dan pemasyarakatan, atau C, pencegahan dan penindakan, atau D, pembinaan dan pemasyarakatan? Oke, yang benar adalah pertama, tindakan pencegahan, dan yang kedua adalah penindakan. Jadi, sebagai seorang pengaman pemasyarakatan, Anda harus selalu berpikir, bertindak, dan bersikap bagaimana cara mencegah, ya, atau apa tindakan pencegahan yang harus dilakukan untuk keamanan dan ketertiban lapas, ya, oke, atau tempat Anda kerja. Nah, itu yang harus selalu ada di pikiran Anda. Gimana mencegah atau tindakan pencegahan apa yang harus dilakukan untuk menjamin keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat Anda bekerja atau lapas, ya. Nah, selain tindakan pencegahan, juga Anda harus punya atau tahu penindakannya. Kalau dicegah nggak bisa, ya harus ditindak, gitu ya. Jadi pilihan jawabannya adalah Charlie. Berikutnya soal nomor 10. Oke, ini dari
salah satu prinsip di dalam hukum pidana itu adalah nomor 10 ini. Unus testis, nullus testis. Iya. Itu artinya apa? Unus itu sebetulnya artinya one ya, dari kata one gitu ya. Dekat dengan apa namanya? Bahasa Yunani ini ya. Unus itu one, testis itu testimoni, nullus itu tidak ada, testis itu testimoni. Jadi satu barang bukti itu bukan barang bukti. Artinya apa? Kalau ada tindak pidana, itu biasanya penyidik atau penyelidik berusaha untuk mengumpulkan minimal 2 barang bukti. Kenapa? Karena kalau hanya satu barang bukti, itu dianggap bukan barang bukti. Begitu ya? Oke, ya buat rekan-rekan semuanya, ini sudah bisa Anda miliki ya. SKB CAT Kemenkumham Penjaga Tahanan, oke. Yang sesuai dengan kisi-kisi ini semuanya, oke. Ada 2 paket soal yang bisa Anda miliki buku ini dengan hanya Rp50.000, oke. Iya, ada 2 paket ya. Soalnya sekitar 250-an, dan ada plus-plusnya. Apa plusnya? Adalah misalnya kalau ini sudah dalam satuan khusus gitu ya, artinya sudah dibandel, sudah ada undang-undang pemasyarakatan, ada KUHP, ada Permenkumham, ada semuanya ada di sini. Tapi selain itu juga ada soal-soal khusus, misalnya soal tentang undang-undang narkotika khusus. Dia ada yang di sini, tapi ada juga yang tidak ada di sini gitu ya. Oke. Paham ya? Oke. Ya. Buat rekan-rekan yang membutuhkan, silahkan ya hubungin di 0859 4726 8588 seperti biasa. Oke, mari kita lanjutkan. Hanya 50.000 ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Iya. Berikut ini yang bukan merupakan jenjang jabatan fungsional pengaman pemasyarakatan adalah, iya, yang bukan itu adalah Eko ya, nggak ada senior, karena hanya ada 4, pemula, naik menjadi terampil, naik menjadi mahir, naik menjadi penyelia. Gimana jenjangnya? Jenjangnya itu adalah untuk naik ke Anda sekarang ini punya 25 angka kredit karena Anda lulusan SMA dan golongannya 2A. Oke. Kemudian setelah itu Anda bisa naik ke terampil dan Anda hanya membutuhkan 15 angka kredit. Jadi dengan 15 angka kredit, Anda bisa naik menjadi pengaman pemasyarakatan terampil dengan pangkat 2B. Itu ya. Naik 20 ya. Kemudian untuk masuk ke sini juga sama. Anda harus 20 lagi ya, 20 lagi. Apa namanya? Anda butuh 20 angka kredit untuk naik ke berikutnya, baru ke 3A. Oke, betul ya. Oke, berikutnya soal nomor 12. Deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan suatu tugas jabatan fungsional itu disebut apa? Ya. Jadi ini kan ini ya, keterampilan dan perilaku yang diperlukan oleh untuk melaksanakan suatu tugas jabatan fungsional itu disebut ya standar kompetensi gitu ya. Ini ada di Permenpan RB nomor 35 tahun 2021, dan juga ini semuanya ada ya. Ya, satuan nilai dari tiap butir kegiatan yang Anda lakukan itu disebut angka kredit. Dan Anda sebagai seorang PNS ya, itu setiap tahun harus membuat SKP. SKP itu apa? Sasaran kerja pegawai. Ya, itu adalah rencana kinerja dan target yang akan Anda capai di dalam 1 tahun bekerja. Nah, karena namanya SKP itu adalah sasaran kerja pegawai selama 1 tahun, ya disusun setiap tahun sekali. Gitu ya, sobat KIP semuanya. Oke, terima kasih atas kebersamaannya di video kali ini, dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau Anda membutuhkan buku pakai soal tadi, silahkan hubungin kami ya. Kenapa? Karena membaca undang-undang yang begitu banyak itu ribet banget, repot banget, dan Anda tidak terbiasa. Kira-kira yang keluar yang mana ya? Gitu. Jadi itulah seni dari apa namanya mengembangkan soal dari suatu undang-undang. Oke, thanks for watching. See you in the next video. Wassalamualaikum again.